Selamat pagi Bugi dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi pengauditan 2 terkait dengan pengauditan akun-akun terpilih dalam siklus pembelian dan pelunasan utang. Terdapat beberapa akun yang berkaitan dengan siklus pembelian dan pelunasan utang seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Dari akun-akun yang berkaitan dengan siklus pembelian dan pelunasan utang, hanya terdapat 4 akun terpilih yang akan dilakukan audit untuk siklus ini, yaitu audit atas akun properti mesin dan peralatan, akun beban dibayar di muka, akun utang lain-lain, dan akun-akun pendapatan dan beban. Nah, selanjutnya yaitu pengauditan atas properti mesin dan peralatan. Properti mesin dan peralatan merupakan akun-akun yang tergolong dalam aset tetap. Dapat dikatakan sebagai aset tetap karena memiliki ciri-ciri sebagai aset yang digunakan lebih dari satu periode atau 1 tahun, kemudian digunakan dalam operasi perusahaan, dan yang terakhir yaitu tidak untuk dijual kembali. Selanjutnya, terdapat akun-akun terkait dengan akun peralatan, di mana dalam catatan akuntansi yang utama untuk properti mesin dan peralatan dapat disebut sebagai master file aset tetap. Dalam mengauditkan akun peralatan dan akun-akun yang terkait, bermanfaat apabila dilakukan pemisahan pengujian terhadap beberapa kategori. Terdapat 6 kategori. Nah, berikut akan saya jelaskan 6 kategori. Yang pertama yaitu melaksanakan prosedur analitis, di mana sebagian besar prosedur analitis ini berkaitan dengan kesalahan penyajian dalam beban depresiasi dan akumulasi depresiasi. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu memeriksa pembelian peralatan periode ini. Nah, auditor biasanya menggunakan 7 dari 8 tujuan audit sebagai kerangka acuan untuk pengajuan rincian saldo, yaitu keberadaan, kelengkapan, ketelitian, penggolongan, bisa batas, kecocokan saldo, serta hak dan kewajiban. Yang ketiga, terdapat memeriksa pelepasan aset atau disposal periode ini. Nah, tujuan utama auditor dalam penghentian aset adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa semua pelepasan telah dicatat pada jumlah yang tepat. Titik tolak pemeriksaan atas pelepasan aset adalah daftar yang dibuat oleh klien yang berisikan mengenai tanggal pelepasan aset, nama orang atau perusahaan yang membeli aset, harga jual, biaya perolehan, tanggal pembelian, serta akumulasi depresiasi. Untuk poin yang keempat, terdapat memeriksa saldo akhir akun aset. Tujuan auditor dalam pengauditan atas saldo akhir akun peralatan yang menentukan bahwa yang pertama yaitu keberadaan, di mana keberadaan ini menjelaskan bahwa auditor harus memutuskan apakah diperlukan untuk memeriksa keberadaan individual peralatan yang tercantum dalam master file. Dan yang kedua yaitu kelengkapan, di mana auditor bisa memeriksa secara fisik suatu sampel peralatan dan penelusuran ke master file. Nah, pada poin yang kelima yaitu pemeriksaan beban depresiasi. Tujuan audit saldo terpenting untuk beban depresiasi yaitu ketelitian. Terdapat 4 pertimbangan dalam menentukan konsistensi. Yang pertama yaitu masa manfaat aset yang dibeli pada periode ini. Yang kedua, metode depresiasi. Yang ketiga yaitu tafsiran nilai residu. Dan yang keempat yaitu kebijakan depresiasi aset pada periode pembelian dan pelepasan. Yang terakhir yaitu memeriksa saldo akhir dalam akun akumulasi depresiasi. Tujuan yang ditekankan dalam pengauditan atas saldo akhir akumulasi depresiasi yaitu yang pertama, akumulasi depresiasi sebagaimana tercantum dalam master file properti cocok dengan buku besar. Dan yang kedua yaitu akumulasi depresiasi dalam master file adalah akurat. Selanjutnya, pengauditan beban dibayar di muka. Terdapat 9 kategori yang termasuk dalam bagian ini. Yang pertama, sewa dibayar di muka.
biaya organisasi, pajak dibayar di muka, hak paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, beban ditangguhkan, copyright, dan goodwill. Dalam kasus tertentu, akun-akun ini bisa sangat material, tetapi dalam kebanyakan audit, perusahaan itu tidak memiliki akun sebanyak ini maupun jumlahnya tidak material. Selanjutnya, gambaran umum asuransi dibayar di muka. Sumber penerbitan dalam akun aset ini merupakan jurnal pembelian. Pembayaran premi asuransi sebagian itu telah diuji melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selanjutnya, pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, pengendalian atas pembelian dan pencatatan asuransi, pengendalian atas register asuransi, dan pengendalian atas pembebanan terhadap beban asuransi. Pengujian audit. Auditor akan mendapatkan daftar asuransi dari klien yang berisi informasi. Yang pertama, informasi polis, terdapat nomor polis, jumlah pertanggungan, dan premi per tahun. Kedua, saldo awal asuransi dibayar di muka, pembayaran premi polis, jumlah yang dibebankan ke beban asuransi, dan saldo akhir asuransi dibayar di muka. Auditor itu biasanya melakukan prosedur analitis untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Prosedur yang pertama, membandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan tahun yang lalu, menghitung rasio asuransi dibayar di muka dengan beban asuransi dan dibandingkan juga dengan yang tahun lalu, membandingkan jumlah pertanggungan polis asuransi individual yang tercantum di dalam daftar asuransi yang diperoleh dari klien dengan daftar tahun lalu. Keempat, membandingkan saldo asuransi dibayar di muka yang terhitung untuk tahun ini atas dasar polis demi polis dengan hal yang sama pada tahun lalu untuk menguji ada tidaknya kesalahan dalam perhitungan. Dan yang terakhir, mereview jumlah pertanggungan yang tercantum dalam daftar asuransi dibayar di muka dengan personil klien yang tepat. Prosedur-prosedur melakukan pengujian rinci saldo. Prosedur ini dilakukan jika memiliki alasan khusus, seperti risiko pengendaliannya tinggi dan terjadi kesalahan di dalam penyajiannya. Prosedur yang pertama, polis asuransi dalam daftar asuransi dibayar di muka benar-benar ada dan semuanya itu tercantum dalam daftar. Klien memiliki hak untuk semua polis asuransi yang tercantum di dalam daftar asuransi yang dibayar di muka. Ketiga, jumlah yang dibayar di muka dalam daftar itu harus akurat dan totalnya telah dijumlah dengan benar serta cocok di dalam buku besar. Beban asuransi yang berkaitan dengan asuransi dibayar di muka itu digolongkan dengan benar. Dan yang terakhir, transaksi asuransi dicatat pada periode yang tepat. Selanjutnya adalah pengauditan beban-beban terutang. Kategori ketiga dari akun-akun dalam siklus pembelian dan pembayaran adalah beban-beban terutang. Beban-beban terutang merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar yang timbul dari jasa atau manfaat atau benefit yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Banyak di antara beban terutang merupakan kewajiban di masa datang untuk jasa yang belum dibayar yang timbul dari berlalunya waktu, tetapi belum saatnya dibayar pada saat tanggal neraca. Contoh dari kewajiban tersebut antara lain adalah utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan karyawan, utang bonus pimpinan, utang komisi, utang honorarium profesional, utang sewa, dan utang bunga. Lalu ada pengauditan pajak kekayaan terutang. Ketika auditor memeriksa pajak kekayaan terutang, kedelapan tujuan audit saldo adalah relevan, kecuali nilai bersih bisa direalisasi. Dua di antaranya sangat signifikan, yakni
1. Pajak kekayaan terutang tercantum dalam daftar beban-beban terutang. Tidak mencantumkan pajak kekayaan yang terutang akan menyebabkan utang pajak kekayaan menjadi kurang saji atau kurang kelengkapan. Kesalahan tersebut dapat terjadi, contohnya adalah apabila pajak kekayaan tidak dibayar sebelum tanggal neraca dan tidak dimasukkan sebagai utang pajak. Yang kedua, pajak kekayaan terutang dicatat dengan akurat. Perhatian auditor adalah pada perlakuan yang konsisten atas utang dari tahun ke tahun. Auditor menggunakan dua penyajian utama untuk menguji apakah semua utang beban telah dimasukkan. Auditor memeriksa jumlah pajak kekayaan terutang bersamaan dengan audit atas pembayaran pajak kekayaan tahun ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengauditan akun-akun pendapatan dan beban. Akun-akun pendapatan dan beban penting untuk dilakukan audit karena akun-akun ini berkaitan dengan akun-akun yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini banyak digunakan oleh pengguna eksternal perusahaan. Dua konsep penting dalam audit akun-akun pendapatan dan beban berkaitan dengan laporan laba rugi perusahaan, yaitu yang pertama, membandingkan pendapatan dan beban periodik perusahaan untuk menentukan laba operasi yang benar. Lalu yang kedua, menerapkan prinsip akuntansi secara konsisten untuk periode yang berbeda supaya laporan keuangan nantinya dapat dibandingkan. Terdapat 3 pendekatan untuk pengauditan akun-akun pendapatan dan beban. Yang pertama adalah prosedur analitis. Prosedur analitis ini nantinya akan dilakukan sebagai pengujian atas kewajaran penyajian saldo untuk akun laporan posisi keuangan maupun laba rugi. Contohnya, membandingkan beban-beban individual untuk mengetahui lebih atau kurang saji saldo dalam suatu akun beban. Yang kedua adalah pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Kedua pengujian ini adalah cara terbaik dalam pemeriksaan atas kebanyakan akun laba rugi. Contohnya, ketika risiko pengendalian internal nilai rendah, maka tambahan verifikasi yang berkaitan dengan akun-akun beban hanya tinggal melakukan prosedur analitis dan pengujian pisah batas. Yang ketiga adalah pengujian rincian saldo akun dengan analisis beban. Auditor akan melakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung transaksi individual dan jumlah yang membentuk rincian total suatu akun beban. Contohnya, auditor menganalisis akun beban perbaikan dan pemeliharaan untuk menentukan apakah ada transaksi yang seharusnya dikapitalisasi dalam harga perolehan aset tetap tetapi tidak dilakukan. Dan yang terakhir adalah pengujian rinci saldo akun pengalokasian. Sejumlah saldo akun merupakan akibat dari pengalokasian data akuntansi dan bukan merupakan transaksi sendiri. Misalnya seperti depresiasi dan depresi. Pengalokasian penting karena mempengaruhi suatu pengeluaran yang merupakan aset atau beban pada saat periode tersebut. Ada dua prosedur audit terpenting dalam mengauditan pengalokasian, yaitu pengujian tentang kewajaran keseluruhan dengan menggunakan prosedur analitis dan rekalkulasi hasil perhitungan klien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.